Malam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang edisi Jumat 6 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya benda mencurigakan yang diduga bom ditemukan di samping tembok gedung kedutaan Amerika Serikat. Dan saya Dia Windy, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, aksi teror kembali terjadi di Jakarta. Kali ini sebuah benda mencurigakan ditemukan di samping tembok gedung kedutaan Amerika Serikat. Tidak mau mengambil resiko, Satuan Gegana Polda Metro Jaya langsung meledakkan benda tersebut karena dicurigai kuat sebagai bom. Sebuah benda mencurigakan yang diduga paket bom ini awalnya ditemukan di samping tembok gedung Kedubes Amerika oleh pedagang kopi keliling yang kemudian melaporkan temuannya ke petugas yang berada di pos jaga Bundaran Hotel Indonesia. Satuan Gegana Polda Metro Jaya yang tiba di lokasi langsung mengecek tas mencurigakan tersebut yang diduga sebuah paket bom. Setelah dicek, tim Gegana langsung meledakkan benda tersebut karena terdapat pipa dan komponen kabel di dalamnya. Menurut Kapolsek Gambir AKBP Jajang, karena dicurigai kuat benda tersebut adalah bom dan timnya tidak ingin mengambil resiko. Tas yang agak mencurigakan, jadi berupa tas biasa, mungkin itu bekas kayak model koper kunci alat kunci mobil gitu. Nah itu warna abu-abu di pinggir tembok. Kemudian tukang kopi tadi pas melintas, kok dikiranya radio kan. Coba buka. Jadi sempat dibuka, tapi dalamnya ada paralon, di dalam paralon keluar kabel-kabel berwarna merah, putih, biru, kuning. Pian, saksi mengatakan dirinya menemukan benda tersebut sekitar 3 jam saat dirinya tengah berkeliling menjual kopi di jalan tersebut. Ada yang manggil, terus saya bikin, terus habis saya bikin orang itu langsung pergi, ya nggak tahu juga sih. Terus mobil box dia. Mobil box. Itu dia nenteng tasnya dari luar mobil box. Enggak, cuman saya ngelihatnya itu apaan, tidak ada tanda di situ. Akibat penemuan benda yang diduga bom tersebut, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Patung Kuda ditutup dan dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Utara. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Dari Jakarta kita ke Ambon. Bentrokan antar kelompok warga di kota Ambon, Maluku kembali terjadi Kamis malam. Satu warga tewas dalam bentrokan tersebut. Polisi yang datang untuk membubarkan massa bahkan sempat kewalahan. Bentrokan warga ini terjadi di kawasan Kahena, Desa Batu Merah, Ambon, Maluku. Dua kelompok warga yang ditinggal di kawasan tersebut terlibat saling lempar batu. Polisi yang datang ke lokasi untuk membubarkan warga bahkan kewalahan dan terpaksa menembak gas air mata untuk membubarkan aksi kedua kelompok warga. Satu warga dilaporkan tewas dalam bentrokan tersebut akibat mengalami luka tusuk. Bentrokan antar warga di Desa Batu Merah ini terjadi akibat perselisihan antar pemuda yang kemudian menimbulkan aksi saling serang salah satu kelompok warga ke kelompok lainnya yang berada dalam satu kawasan. Hingga jelang tengah malam, aparat kepolisian masih terus bersiaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan. Dari Ambon, Maluku, Ariatno melaporkan. Warga Desa Karya Makmur Dusun, Unit 8 Kecamatan Madang Suku 3 Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan mengamuk dan membakar 2 rumah warga setelah mengetahui kepala desa mereka dibunuh. Pembunuhan kepala desa terkait sengketa tanah desa yang ditempati pelaku. Rumah milik Haji Hambali dan rumah milik Azhari yang merupakan bapak dan anak dirusak dan dibakar warga Desa Karya Makmur, Dusun Unit 8 Kecamatan Madang Suku 3 Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Selain itu, 1 unit mobil dan gedung sarang burung walet serta 1 depot kayu
juga dibakar massa. Warga desa Karya Makmur ini mengamuk setelah mengetahui kepala desa mereka bernama Taufik Hidayat dibunuh oleh Hambali dan Azari. Pembunuhan terjadi diakibatkan cekcok mulut antara kedua tersangka dengan kepala desa terkait izin mendirikan bangunan rumah di tanah milik desa. Cekcok mulut dikarenakan tersangka Hambali diberikan tumpangan oleh desa tanah seluas 1/4 hektar untuk mendirikan bangunan dan mengelola tanah desa dengan perjanjian Hambali diharuskan untuk membangun masjid di kawasan tersebut. Bukannya memelihara tanah desa, namun Hambali malah mendirikan bangunan 1 unit rumah yang diperuntukkan untuk anaknya bernama Azari, serta mendirikan bangunan sarang burung walet. Kepala desa mendatangi rumah Hambali untuk menghentikan pekerja bangunan untuk membangun rumah milik Azari di tanah desa tersebut. Akibat kecekcokan ini, Hambali dan Azari menusuk kepala desa hingga tewas di depan sekolah. Kronologis pagi tadi gimana Bang? Menurut cerita kronologis. Jadi kejadian. Kronologis kejadian itu waktu si Azari akan dia di daerah pertokoan akan beli pipa air itu, ada melintas mobilnya Haji Hambali dengan anaknya, cuma di stop, kemudian terjadi percekcokan di situ. Kemudian tidak berapa lama korban ini datang dengan mengendarai mobil, kemudian terjadi percekcokan, akhirnya ada mencabut senjata. Kedua tersangka ini akan menyerang ke bukan satunya itu kakaknya si Sarwani, lari. Namun demikian yang terdekat di situ ada korban, karena korban tidak bisa lari, ada cacat di kaki, jadi terjatuh, terus kemudian tertikam. Hingga Kamis malam, suasana desa berangsur kondusif. Kepolisian Resort Oku Timur disiagakan menjaga lokasi dan keamanan desa untuk mengantisipasi penyerangan dari keluarga tersangka. Sementara keluarga korban diamankan oleh warga desa tetangga. Dari Oku Timur, Sumatera Selatan, Septi Feriansyah melaporkan. Puluhan PKL yang dilarang berjualan di area Monas kembali bentrok dengan ratusan Satpol PP Kamis pagi. Selain terjadi aksi kejar-kejaran, aparat Satpol dengan pedagang juga terlibat saling lempar batu layaknya tawuran pelajar. Ratusan satuan polisi Pamong Praja Satpol PP kembali melakukan tindakan tegas kepada puluhan pedagang kaki lima PKL yang kerap kucing-kucingan berjualan di dalam area Monas. Dalam penertiban pedagang kaki lima sempat diwarnai aksi kejar-kejaran antara petugas dengan pedagang yang coba melarikan diri sambil menyelamatkan barang dagangannya. Pedagang kerap berlindung masuk ke dalam area stasiun Gambir saat dilakukan penertiban. Aksi penertiban ini sempat terjadi lempar-lemparan batu dan botol minuman dari dalam stasiun Gambir antara petugas Satpol PP dengan pedagang layaknya pelajar yang melakukan aksi tawuran. Menurut salah satu pedagang, Adi mengaku tidak masalah dilarang berdagang, namun penertiban yang arogan dengan mengambil barang dagangan secara paksa menyebabkan pedagang melakukan perlawanan. Tak hanya itu, menurut Adi, para pedagang juga sering memberikan upeti untuk petugas Satpol PP, namun masih saja terkena razia. Ya, kantip itu ngasih tahu suruh keluar, pas kita orang keluar, tahu pintu ditutup, jadi kita orang nggak bisa keluar. Tahu mobil kerangkeng datang, semuanya diambil sama mereka. Padahal kita di sini udah tiap hari bayar sama kantip. Bayar kan semuanya ya? Nah, semuanya bayar. Akibat bentrokan tersebut, puluhan motor milik pedagang yang diparkir di area Monas rusak terkena lemparan batu. Sementara itu, aksi penertiban sendiri dilakukan karena akan adanya acara bertaraf internasional yang akan dilakukan di dalam area Monas. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Pegawai rutan di Sulawesi Selatan dicokok polisi karena menjadi kurir sabu. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.